الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا إلى أرواح حبيب أحمد بن عمر الشاتري، سيد ولد حفص بن عبد القادر الحامد، وجد الفتوح حبيب محسن بن علوي السقاف، صورهم وفروعهم، ثم إلى أرواح الأولياء والصالحين في هذا البلدة وأصولهم وفروعهم، من الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Faslun, pasal asbabu, sebab-sebab at-tayammumi, untuk tayammum. Thalathatun, ada 3. Al-asbabu, sebab-sebab, jam'u, bentuk jamak, bentuk banyak dari sababin, sebab. Wassababu, dan sebab, lughatan, dalam arti bahasa, ma yutawassalu, apa-apa yang disampaikan, bihi, dengannya ma, ila ghairihi, kepada selainnya. Apa-apa yang disampaikan dengannya kepada selainnya. Misalnya, sebabnya orang kena mah itu karena telat makan. Berarti telat makan ini menyampaikan orang untuk sakit. Itu. Sakitnya sakit apa? Sakit mah. Sama seperti ini. Sebab tayammum. Sebabnya tayammum diantaranya apa? Tidak ada air. Ketika tidak ada air ini menyampaikan kepada sesuatu yang namanya tayammum. Paham? Paham? Wa urfan, dan arti kebiasaan, ma yalzamu, apa-apa, ay ma yajibu, apa-apa yang harus, min wujudihi, dari adanya, al wujudu, wujud. Apa-apa yang harus dari adanya sesuatu, adanya hal yang lain. Wa min adamihi, dan dari tidak adanya, al-adamu lidzatih, tidak ada untuk zatnya yang lain. Karena dia ini tidak ada air, maka harus adanya tayammum. Karena ada air, berarti tidak perlu adanya tayammum. Itu maknanya. Wa tayammumu, dan tayammum lughatan, dalam arti bahasa, yaitu al-qasdu, bertujuan. Bertujuan, ya. Ini sama juga maknanya haji umroh. Haji umroh dalam arti bahasa yaitu al-qasdu, bertujuan. Wa syar'an, arti syariat, isalut turabi, menyampaikan tanah, menyampaikan debu, ilal wajhi, kepada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, tapi bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Jadi ada caranya. Menyampaikan tanah, debu ke wajah dan kedua tangan saja. Wajah, kedua tangan. Lainnya itu enggak. Ada pernah kejadian suatu saat ada seorang sahabat yang dia tadi itu kepalanya terkena sabetan pedang, sehingga kepalanya itu terbuka diperban. Ketika itu sahabat yang kena sabetan pedang tadi itu, yang kepalanya itu diperban, terkena hadas besar, wajib mandi. Nah, ketika itu tanya kepada sahabat yang lain, kemudian ditanya bagaimana aku caranya. Katanya sahabat tadi itu yang jawab, tetap wajib menggunakan air. Sehingga
dia tetap menggunakan air, air masuk ke dalam bagian kepala yang terbuka, terjadi infeksi sampai sahabat tadi itu meninggal, wafat. Ini kejadian sampai kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul marah. Kenapa? Karena tidak tahu kok dijawab nawur gitu loh. Nah ini makanya. Maka Nabi mengajarkan untuk supaya pelaksanaan tayamum seharusnya. Nanti ada caranya. Kepala ini ketika itu mandi semuanya, yang kering dikenakan air, yang tidak bisa terkena air itu diganti dengan tayamum. Tidak perlu menggunakan air yang ruka tadi itu. Ya, ini ada dua pelajaran di sini. Yang pertama, kalau ditanyai satu masalah, lebih-lebih itu masalah agama, kalau tidak mengerti, jawab wallahu a'lam. Paham? Gengsi. Ini katanya Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, salah satu fitnahnya seorang ustadz, salah satu fitnahnya seorang guru, dia tidak mau menjawab wallahu a'lam. Karena apa? Malu. Nah, ini tidak boleh. Menurut saya, menurut kitab, yang ana tahu kira-kira, tidak ada kira-kira, tahu apa enggak ente? Itu. Paham ini? Kalau enggak bisa rusak nanti agama seperti kejadian ini. Ya. Yang kedua, pelajarannya bahwasanya tayamum itu tidak semuanya yang dibasuh. Oh, kepalanya yang tidak terkena air, berarti yang tidak terkena air diberikan tanah atau debu. Oh, enggak. Untuk ilal wajhi wal yaden, untuk wajah dan kedua tangan saja. Ada satu sahabat juga ketika itu akan tayamum, Nabi mengatakan untuk dibasuh dengan tanah atau debu. Itu langsung sahabat gulung-gulung. Nabi tertawa. Setelah itu, loh, aku belum selesai ngomong, kamu sudah pergi dulu, katanya Nabi. Tidak perlu gulung-gulung gitu, cukup wajah dan kedua telapak, dan yang kedua tangan ya. Bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang dikhususkan, ada syaratnya nanti. Al makna arti annal asbaba, sesungguhnya sebab-sebab al mubiha yang diperbolehkan, kullu wahidin, setiap satu, minha, darinya sebab-sebab, litayamumi, untuk tayamum, thalathatun, ada 3. Wa ja'alaha, dan menjadikannya, ba'duhum, menjadikannya sebab-sebab, ba'duhum, sebagian mereka para ulama, sab'atan, ada 7 sebab, nadhamaha, menadomkannya, sebab-sebab, membuat bait syair, ha, itu sebab-sebab tayamum, biqaulihi, dengan perkataannya, fagdun wa khaufun hajatun idlaluhu, fagdun, tidak ada air, khaufun, takut dari penggunaan air, kemudian hajatun, kebutuhan, idlaluhu, hilang, maradun yashukku, sakit yang berat, jabiratun, perban, wajirahu, dan luka. Jadi ada 7 sebab. Sebab yang pertama yang diperbolehkan untuk tayamum yaitu fakdun, tidak ada air. Khaufun, takut dari penggunaan air. Tadi itu misalnya ada sakit, kalau menggunakan air bisa parah. Hajatun, kebutuhan, bisa dimasukkan kepada tidak ada air juga. Hajatun, kebutuhan untuk menggunakan air yang lain, untuk digunakan air itu sebagai kebutuhan yang lain maksudnya. Yang keempat, airnya hilang. Yang kelima, sakit yang berat. Yang keenam, terkena perban. Yang ketujuh, wajirahu, dan luka. Ya, itu 7. Waja'ala, dan menjadikan, ha, sebab-sebab, ba'duhum, sebagian mereka para ulama, khamsatan, ada 5. Apa itu? Al-faqdul hissiyu, tidak ada secara asli, memang airnya tidak ada. Wal khaufu, dan takut, min talabihi, dari mencari air.
wal jahlu dan tidak tahu, bil ma'i dengan air, tidak tahu kalau dia punya air itu. Wa nisyanuhu dan lupa kalau dia punya air. Wal hajatu dan kebutuhan ilal ma'i kepada air, butuh untuk memberi minum binatang, untuk minumnya sendiri, untuk masak, sehingga untuk wudhu atau untuk mandi tidak cukup airnya, yang gunakan tayamum. Wa khaufuhu dan takutnya dia min isti'malil ma'i dari penggunaan air, mahzuron sesuatu yang membahayakan. Yang membahayakan kemarin yang ngaji sama anak pagi sudah disebutkan itu. Ada berapa kemarin yang ngaji itu? Iya. Tidak ada yang hadir kemarin yang ngaji. Hah? Ada berapa? Ada 5. Itu. Ada 5. 5 apa? Takut mati, takut lama sakit, takut lama sakit mati, lama sakit terjadi cacat, terjadi belang, ya semakin parah sakitnya. Itu 5 penyebabnya sakit. Nanti ada insyaallah bahasan. Kemudian qala berkata pengarang, wa kaunuha dan adanya kadzalika ini 5 huwal aula lebih utama. Jangan 7, 5 aja, yang ini lebih afdol, gitu maksudnya. Wa'lam dan ketahui annal mubiha sesungguhnya yang diperbolehkan fil hakikati dalam hakikat, huwa yaitu al ajzu, tidak mampu an isti'mal ma dari penggunaan air. Intinya itu apa? Yang tidak mampu dari penggunaan air. Wassalam. Tidak mampunya itu hissan secara asli, memang airnya tidak ada, au syar'an atau tidak mampunya karena syariat. Apa berarti? Air ada, cuman dia yang tidak bisa menggunakan air. Berarti intinya untuk sebab tayamum ini tidak mampu secara asli atau tidak mampu secara syariat. Kalau secara asli memang airnya tidak ada, tapi kalau secara syariat airnya ada, cuman dia yang tidak mampu menggunakan air karena sakit atau yang lainnya tadi itu. Wahadihi dan ini innama hanya saja hiya sebab-sebab, hiya ini asbabun sebab-sebab lidzalikal ajzi, untuk ini tidak mampu, ya intinya tidak mampu. Sebab yang pertama sekarang faqdul ma, tidak adanya air. Al faqdu al adamu, tidak ada. Wal makna dan arti annal awwala sesungguhnya yang pertama, min asbabit tayammumi dari sebab-sebab tayamum, faqdul ma'i tidak ada air, hissan secara asli, artinya airnya memang tidak ada air. Misalnya pas di padang pasir ya, nah, itu. Atau misalnya yang gampang apa? Di pesawat itu. Di pesawat itu lobeb airnya kan ada di mana? Di toilet lah, cuma itu kan toilet bukan untuk wudhu, untuk membersihkan ketika setelah selesai beristinja. Lah kalau menggunakan air untuk seperti itu sampai airnya tadi itu keluar bisa membahayakan di pesawat. Akhirnya kena kabel konslet pesawatnya mandek, ya wassalam, tahlil betung dino ya. Ini kadang-kadang orang yang pertama kali naik pesawat, ya. Bahasa kita orang norak, yang desa nih, ya. Langsung wudhu ceplak, metu ceplak. Waduh, ini berat ini ya. Itu. Terus ya apa kalau di dalam pesawat? Ya tayamum. Itu. Loh beb, ini di pesawatnya tidak ada debu, yakin, ya sudah. Dak wudhu, dak tayamum, sholat. Terus siapa? Hormatil waqt. Nanti kehormatan waktu. Nanti kalau pas nyampe sudah bisa wudhu, ya sholat, digodoi lagi. Kalau masih dalam waktu ya langsung sholat lagi. Iya. Fayatayammamu, maka dia bertayamum. Siapa al-muhdithu? Orang yang berhadas. Wal junubu dan orang yang junub.
in jika tayakona, dua-duanya siapa? Orang yang berhadas, orang yang junub, yakinnya apa? Yakinnya tidak ada air. Walaupun bi khabari adlin, dengan kabar orang yang adil. Orang adil itu apa sih? Wong adil itu apa? Wong adil itu orang yang tidak melaksanakan dosa besar dan yang melaksanakan dosa kecil tapi tidak terus menerus. Itu. Tidak melaksanakan dosa besar, tidak minum khamr, tidak zina, tidak mencuri, itu. Dan tidak melaksanakan dosa kecil. Melaksanakan dosa kecil tapi tidak terus menerus, langsung tobat. Pas jalan kelihatan perempuan yang bukan mahram, tidak sengojo ketok, tek, astagfirullah, noleh ketok maneng, astagfirullah, noleh maneng, ketok maneng, meremo wis. Ya. Itu orang adil, orang adil. Khilafan berbeda menurut pendapat Ibnu Hajar. Wis tidak nututi wis percuma. Wis pokoke rungono tok ae. Ibnu Hajar iku sapa, Beb? Nak nututi wis aja wis. Kok ae nek belajar sing kenang kok. Fa in dhanna, maka jika dia menyangka apa? Wujudal ma, adanya air, au syakka fihi, atau ragu-ragu di dalam air, au tawahhamahu, atau, nah ini ana beritahu ya, tanpa menyepelekan bangsa Indonesia, karena saya juga bangsa Indonesia, meskipun wajah Timur Tengah tapi hati Indonesia ya. Ini Bu, sedikit dari kekurangan bahasa kita. Ini kalau ngartikan kitab, syakka ragu-ragu, tawaham ragu-ragu juga. Itu kalau ada di kamus apa ya wis. Cuman kalau dalam arti bahasa Arab ya, donna ini 80% ke atas, prasangka yang kuat, itu don namanya. Kalau syak itu 50% 50%. 50% sepertinya ada air, 50% sepertinya tidak ada. Tapi kalau tawaham atau tawahum itu di bawah 50. Koyo tidak ada air, cuman mungkin kemungkinan kecil ada air, itu tawahum. Ngerti? Ngerti apa legain rombok larang ya? Ngerti Beb, legain rombok larang. Ya. Wajib alaihima, atas keduanya orang yang hadas, orang yang junub, atau labu mencari, likulli tayammumin, untuk setiap tayamum, fil wakti, di dalam waktu. Jadi gini, orang itu tidak langsung, wah tidak ada air langsung tayamum, enggak, cari dulu di tetangganya, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, cari dulu ya. Kalau tidak yakin tidak ada air, tapi kalau sudah yakin tidak ada air, sudah, wong anak tinggal di sini berapa tahun tidak ada air di sini nih, ya sudah, tidak perlu nyari. Ada apa kalau nyari? Wong yakin tidak ada kok. Tapi kalau masih ada kemungkinan kecil ada air, wajib nyari. Ya apa mencarinya? Dijelaskan di sini. Wa ayyufattisha, dengan sekiranya dia tadi itu meneliti, fil manzili, di rumahnya, delok di rumah. Wa indar rufqati, di teman berjalan. Kalau misalnya tengah perjalanan, tanya dulu sama temannya, sama rombongannya, ente punya air ndak? Ndak punya. Ente punya ndak? Ente punya ndak? Gitu. Al-mansubina, yang dinisbahkan lil manzili, untuk rumah, adatan, kebiasaan. Jadi mencari itu kepada teman perjalanan bisa, atau tetangganya sing pantes. Kalau sampean tinggal di mana nih? Gambiran. Ya mencarinya di depan, belakang, kanan, kiri. Ndak perlu rumahnya Gambiran, nyarinya di Kampung Arab. Ente cari dulu rumahnya Habib Umar, waduh katun. Atau cari dulu di Tempe, ya selak buya, ndak sembayang ente. Makanya dikatakan al-mansubina lil manzil, yang memang dekat dari rumahnya, yang dinisbahkan terdekat maksudnya. Adatan, secara kebiasaan, in jawaza, jika melampaui wujuda ma'in indahum, kalau memang dia
prasangka kuat bahwasanya ada air di mereka. Wabadlahum, dan mungkin mengorbankan mereka iyahu air lahuma untuk kedua orang tadi itu. Artinya ini, sampean ini perlu mencari kalau orang tadi itu sekiranya kemungkinan ada air dan dia mau memberikan air. Tapi kalau gini misalnya, kemungkinan tetangga depan anak ini punya, tapi medit, tidak mungkin dikasih air. Ya udah usah digolei, meskipun ada air, wong dia kebiasaannya tidak memberikan kok. Ada apa mau nyari? Jadi kalau memang itu dekat dari rumahnya, kemungkinan ada air, dan juga kalau memang ada air, sang pemilik itu bisa memberikan. Ya, itu. Tidak memberikan, tidak perlu. Wabadlahum, mengorbankannya, artinya mau memberikan. Lek medit ojo, tidak perlu dicari ada apa, cari mau medit ya. Medit kok apa citoke jeru ya. Tadi delokon sampean saiki ndek buri kudunge delok ngene. Lek jeru medit ya. Medit ya. Kata Imam Ja'far Shadiq, di antara orang-orang yang tidak perlu engkau jadikan teman, di antaranya itu apa? Al-bukhlu, al-bakhilu, orang yang bakhil, tidak perlu. Kenapa? Kalau orang bakhil itu ketika kita butuh tidak akan direken. Ayo. Ya wis oleh nangis tok, ya Allah, aku nak duit nangis sampai entek tisu duit dapat metu. Ya kayak apa? Wis oleh nangis tok. Makanya kalau punya teman medit, oh jadi koncoi wis. Ada yang medit di sini? Hah? Ada 1 2 ndak ya? Ndak. Oh ndak ada. Ya ditelok ae engko. Iki apa jajane ya wis, nak medit ae. Lumayan duro, kemudian melihat hawalai. Jadi depan belak apa ini tetangganya tidak ada, misalnya tidak langsung tayamum. Lumayan duro, kemudian dia melihat orang yang junub, orang yang berhadas, hawalaihima, sekitar keduanya itu, sekitarnya. Minal jihatil arba'i, dari sisi 4. Inkana, jika ada dari orang yang junub, orang yang berhadas itu bimustawin, di daerah yang datar. Tapi kalau di sini tidak bisa karena ketutup dengan rumah-rumah ini. Masuk katu sampean mungganan nukur genteng dulu, tidak mungkin. Tapi kalau memang tempatnya itu kosong seperti di padang pasir atau masih jarang ada rumah misalnya, itu lihat bagian depan, bawah, barat, timur, utara, selatan. Ya. Iya. Iya, masih ndak iya wis. Fa in ihtaja, maka jika membutuhkan itu orang yang berhadas, orang yang junub, taraddada, bolak-balik mencari qadra hadil ghaus, ukuran batasan memanggil. Wa huwa, yaitu 300 dhira'in, 300 dhira'. 300 dhira'. Piro 300 dhira'? 150 meter. Jadi hadil ghaus itu, had itu batasan, ghaus itu panggilan. Jadi kalau orang teriak secara normal itu bisa terdengar jarak 150 meter. Ya itu normal ya, normal. Kalau Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah, itu kalau berteriak bisa terdengar sampai asyratu amyal, 10 mil. Sak mil itu bilang 1,5 kilo, sak mil. Itu terdengar 10 mil. Ya apa? 10 mil. Iku bengok cedek kuping kita, orang jebol itu. Itu Sayyidina Abbas ya. Jadi orang besar betul itu. Sampai ketika terjadi perang Uhud yang Sayyidina Hamzah terbunuh ketika itu, orang-orang kafir menyebarkan rumor ketika tengah pertempuran sambil mengatakan Muhammad sudah wafat katanya. Sehingga sahabat malas sudah, Nabi sudah meninggal, ada apa? Gitu loh. Nah, Sayyidina Abbas ketika itu turun dari gunung, langsung dicari Rasulullah, ketemu, langsung berteriak, Rasulullah masih hidup. Itu terdengar semuanya. 1 gunung Uhud terdengar. Lah ya apa 10 amyal, 10 mil. Iya. Allah, sak mile 1,5 kilo, berarti biro 15 kilo. Lumajang endi ya? Lumajang Pasirian.
Enak sampean, bojo kaya ngono enak sampean. Aku durung kopi, krungu kabeh. Saya pas. Ya Allah, ya. Nah, ini ukuran berteriak itu secara normal salah mi'ati diro, 300 diro. Sak diro iku iki lho, sak diro. 60 cm. Iya. Berarti 150 meter. Kalau yakin. Kalau prasangka kuat adanya air. Wa in tayaqqana wujudahu, maka jika dia yakin adanya air, fa in kana, maka jika ada dia itu bihaddil qurbi, di jarak dekat, yaitu mil wa nisif, 1 mil setengah, 1 mil setengah, 4 kilo setengah, ya kan? 4 kilo setengah mil itu, 1 mil setengah itu 4 kilo setengah, berarti sak mil piro? Ya wis ngono hitungan dhewe. Wajib alaihima, maka wajib atas keduanya orang yang hadas, orang yang berhadas kecil atau hadas besar, tolabuhu, mencari air. Ya. Jadi kalau memang prasangka ada air, jarak dari rumahnya ke tempat prasangkaan itu maksimal 150 meter, wajib mencari. Kalau prasangka di atas 150 meter ada air, tidak perlu dicari. Paham? Ana ulangi lagi. Kalau prasangka dia ada air, prasangka ada air maksimal 150 meter dari tempatnya, maka wajib untuk mencari air. Kalau di atas 150 meter prasangka tidak boleh mencari. Nah, terus kapan boleh mencari lagi? Kalau yakin ada air. Jarak berapa? 4,5 kilo dari tempat dia. Ya, kayak nang terminal berarti ya. Ya, kayak sini Sukodono. Ya, betul ya? Hah? Seperti ini sini Sukodono ya? Pernah ngukur ya, enggak? Habis gini selesai nanti bawa jahitan itu ya diukur. Ya, dihitung. Paham? Nah, kalau jarak itu harus yakin. Ngerti? Anak mulai lagi sekali. Kalau memang dia itu prasangka ada air, wajib mencari, tapi maksimal 150 meter dari tempat dia. Kalau lebih dari itu tidak wajib, kecuali yakin. Yakin ada air, maksimal berapa? 4,5 kilo. Di atas 4,5 kilo tidak wajib mencari air meskipun yakin adanya air. Paham? Itu. Wa in kana fauqahu, maka jika di atas batasan itu, artinya di atas 4,5 kilo, wahwal musamma, dan itu dinamakan bihaddil bu'di, dengan jarak yang jauh, yaitu di atas 4,5 kilo, lam yajib, tidak wajib untuk mencari air meskipun yakin ada air. Itu ya. Itu ya. Wallah